Di main stage dari Muslim Vibes 3.0. Sebentar lagi kita akan mulai, sekitar kurang lebih 2 menit lagi, tepat di 8.30. Silakan buat para pengunjung, silakan bisa segera merapat ke main stage karena sebentar lagi kita akan memulai talk show pada malam hari ini dengan tema Air Mata Ramadan bersama dengan Ustadz Subhan Bawazir Hafizahullahu Ta'ala. Insyaallah kalau ada yang mau bawa makanan juga nggak masalah, di sini santai aja semua, silakan bisa menikmati makanan yang sudah tadi dibeli sambil mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz. Panitia minta hadiah. Oh iya, hadiah sudah ya? Udah. Ya, kami informasikan juga untuk para muslimah, kami juga menyediakan tempat yang nyaman berada di Muslimah Lounge. Itu ada di sebelah dari main stage ini. Silakan bisa menuju ke sana juga jika ingin lebih nyaman lagi untuk sama-sama mendengarkan talk show-nya. Ada di sebelah kanan. Insya Allah nanti akan bertemu dengan saudari-saudari lain yang ada di sebelah. Ya, yang baru hadir bisa maju untuk memberikan tempat, nanti teman-teman yang mungkin terakhir untuk datang ke sini bisa merapat dulu, diisi yang soft paling depan. Insyaallah pahalanya lebih besar jika semakin mendekat ke sumber ilmu insyaallah. Apa? Kipas anginnya aja terlalu. Cek. Tim media gimana? Oke? Sudah siap? Oke. Ya, kita mulai aja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Ya, senang sekali rasanya kita masih bisa berjumpa lagi di hari yang ketiga dari penyelenggaraan Muslim Vibes 3.0 Sambut Sukacita. Dan di main stage ini kita akan sama-sama kembali mengambil faidah dan ngobrol langsung bersama dengan Ustadz Subhan Bawazir dengan tema yang lainnya. Dan untuk tema pada malam hari ini adalah Air Mata Ramadan. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau. Namun sebelum itu kami ingin mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada sponsor yang sudah mendukung kegiatan dari Muslim Vibes 3.0 ini. Terima kasih kepada Kanas Kitchen, Borneo Flasher, Risalah Harma Insur and Travel, Miss Blue Car Wash, dan Miss Blue Perfume. Terima kasih atas support yang sudah diberikan. Dan juga kami sampaikan nantinya insya Allah kalau ada waktu akan dibuka sesi tanya jawab
Tapi nanti ya melihat waktu yang akan disampaikan oleh beliau. Cuman kalau memang ada pertanyaan yang mau disampaikan mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu. Demikian. Nah, mungkin kita sekarang aja langsung ngobrol dengan Ustadz terkait dengan tema yang ingin kita sampaikan, air mata Ramadan. Nah, mungkin sedikit gambaran mungkin kali ya Ustadz ya, terkait dengan air mata Ramadan. Air mata itu kan biasanya kalau di manusia itu identik dengan kebahagiaan ataupun juga dengan kesedihan. Mungkin nantinya mungkin ada dua pembahasan yang akan kita bahas mengenai kebahagiaan dan juga kesedihan terkait dengan mungkin kita ini sudah bertahun-tahun nih teman-teman ya, kita hidup menemui beberapa kali Ramadan. Namun kita harus introspeksi diri juga, apakah memang setiap Ramadan yang sudah kita lalui itu, apakah benar-benar sudah maksimal kita lakukan? Karena kan ada yang mengatakan bahwasanya Nabi ya Ustaz ya, atau ayat ya Ustaz. Ya itu bahwasanya kalau celakalah bagi orang yang ketika di bulan Ramadan namun dosa-dosanya yang telah lalu belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan serem banget nih kalau sampai begitu. Justru merugi banget karena udah anggaplah kayak saya ini udah hampir 30-an nih. Kalau sampai dalam menjalani puasa 30 tahun namun ternyata Allah belum memaafkan dosa-dosa yang lalu. Padahal kesempatan Ramadan ini kesempatan yang sangat kita bisa manfaatkan Ustadz ya terkait dengan itu. Nah mungkin kita bisa sama-sama nih sampai kita tanyakan juga ngobrol dengan Ustadz terkait dengan tema tersebut, air mata Ramadan. Demikian Ustadz. Silakan Ustadz. Tafadhol Maskur. Jazakallah khair. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli. Amma ba'du fa inna ahsanul kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, teman-teman pengunjung Muslim Vibes yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita berkumpul kembali di malam hari ini, memanfaatkan waktu luang kita untuk lebih mengetahui tentang keutamaan puasa. Ya, jangan sampai air mata yang dimaksudkan judul ini tak memiliki tujuan. Ya, kita ketahuilah betapa banyak air mata yang keluar ini dengan penyebab yang berbeda. Sementara riwayat tentang Allah haramkan neraka ya, untuk mata yang basah karena takut sama Allah. Maka berkait dengan Ramadan ini kita akan coba sedikit bahas alasan kenapa mesti menangis untuk berjumpa dengan Ramadan ya. Karena memang Ramadan punya sekian banyak manfaat. Ramadan ini punya sekian banyak kemuliaan yang Allah berikan. Kita tahu bahwa yang namanya Ramadan di dalamnya itu ada yang namanya puasa. Puasa secara umum Allah mengatakan wa antasumu khairun lakum. Puasa baik buat kalian. Bahkan Nabi mengatakan as-saumu junnah. Puasa itu perisai. Yastajinu bil abdu minan nar. Terperisaikan yang namanya manusia dari yang namanya neraka dengan puasa tersebut. Orang yang tahu tentang puasa, orang yang betul-betul bahagia ketika puasa datang. Ekspresi jiwanya dalam bahagia tentu dia menangis gitu lah. Atau mungkin timbul rasa khawatir kalau sampai puasa yang dibilang rahmat dalam bulan Ramadan nanti tak memiliki manfaat. Dan dia tahu bahwa waktu nggak berulang. Nggak ada yang menjamin dia berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Ya, orang Islam yang beriman ini betul-betul memanfaatkan momentum yang memang Allah fasilitasi mereka untuk beribadah di atasnya.
Ini bicara Ramadan. Yang kedua, mereka harus tahu bahwa yang namanya puasa ini pure, bisa memasukkan si pelakunya itu ke dalam surganya Allah. Dulu ada yang bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah," sahabat Abu Umamah. Beliau bertanya, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang satu amalan yang dengannya aku bisa masuk surga." Beliau menjawab, "Berpuasalah, tak ada bandingannya." Ada satu riwayat ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dalam Sunan An-Nasai itu. Puasa menjadi penyebab. Ada babus siam. Ya, ada babus siam. Ketika Nabi menjelaskan bahwa lis-shaim farhatani yafrahuma, orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Yang pertama, fariha idza aftara, bahagia ketika berbuka iftar. Yang kedua, fariha idza laqiya rabbah, dia bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena dia masuk melalui babus siam. Ya, jadi Allah telah siapkan satu pintu yang namanya pintu asyam. Orang yang buat la yadkhuluha illa shaim. Kata Nabi, tidak ada yang memasukinya kecuali orang yang berpuasa. Dia punya kunci sendiri untuk itu. Cuma permasalahannya puasa siapa, Ustaz? Gitu. Nah, kalau sudah pakai bahasa puasa siapa, ini yang menyebabkan tangis. Ima tangis bahagia karena dia tergolong orang yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau mungkin dia menangis karena dia nggak bisa memanfaatkan momentum tersebut. Ya, entah apa penyebabnya, namun yang dimaksud di sini kejahilan. Ya, hiporianya saja. Orang menganggap puasa itu sesuatu yang melelahkan, mematikan, sehingga minta dispensasi Allah untuk dimaklumi kalau dia nggak puasa. Allahu Akbar. Kalau mungkin sakit atau safar, atau mungkin Allah yutiqunahu, dilemahkan karena tua, renta, sakit, menyusui atau melahirkan gitu ya. Fidyah atau tu'amu miskin, silahkan ganti dengan fidyah. Cuma ini nggak ada alasan. Ustadz, ini balik papan Ustadz. Kita pekerja keras di tambang ini. Ya, sehingga antum nggak merasakan kekerasan tersebut. Ramadan berat buat kami Ustadz. Oh, Ramadan keras, Ramadan keras. Ente yang lembek kayak yupi-yupi, Masya Allah. Jangan suka menganggap ibadah ini berat gitu loh. Karena Allah ciptakan kita untuk beribadah. Jadi nggak ada ibadah yang berat. Kalau tahu proses untuk menggugurkannya gitu loh. Ya, jangan. Antum tahu yang namanya perang Badar itu bulan Ramadan. Kita nggak merasakan beratnya perang Badar loh. Masya Allah, ya saya pernah sampai ke Badar itu waktu pakai motor itu. Wah itu panasnya tempat itu, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Ke Jabal Malaika tuh ke kita, wah berat lah, intinya berat lah sudah lah ya. Mereka berjihad. Karena kalau buat orang Islam yang namanya ibadah kepada Allah, itu halawatal iman didapat cuma ketika mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Cuma ada 3 hal yang orang bisa merasakan ringannya agama, manisnya ibadah. Ya puasa kan ibadah. Yang pertama, ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilahi mimman siwahuma. Ketika dia bisa mengkhususkan Allah dan Rasulnya lebih utama, maka hilanglah lelah dalam ibadah. Karena yang dia tahu hasil ibadah, dia butuh modal berjumpa dengan Allah. Ya, ayyuhibbal mar'u la yuhibbu illa lillah. Belajar mencintai, membenci karena Allah. Ya udah fil kufur badait angkot dahulu kama yakra idza wajib finar. Atau mungkin dia benci untuk kembali ke masa lalu. Seperti kebenciannya kalau Allah sungkurkan dia ke dalam neraka. Dia tahu itu. Makanya dia maksimalkan. Kemudian yang ketiga, harusnya dia tahu lah, puasanya ada keutamaan. Apa keutamaannya? Yakni yang ketiga, orang yang berpuasa itu diberikan pahala tanpa hitungan. Kita dijanjikan pahala dengan hitungan aja sudah senang. Antum sholat isya berjamaah di Masjid Islamic Center, antum dapat pahala 27 derajat ketimbang orang yang gak berjamaah. Imam yang bagus bacaannya dijadikan sebagai pahala buat antum. Qiraatul imam, qiraatul ma'mum. Ya. Bacaan imam, bacaan makmum. Masya Allah. Ada janji. Tapi Ramadan puasa di dalamnya, wow. Allah sendiri yang mengatakan bahwa kullu amal ibni adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Seluruh ibadah anak Adam kembali pada si pelakunya kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milikku, aku yang bakal bayar.
Maka orang yang berilmu, waduh, nggak ada bilangan yang cukup menghitung pahala tersebut. Diumumkan secara umum, al-hasanatu bi asri amsalihha ila sab'imi'ati dhifin. Bahkan janji dalam agama kita, kebaikan yang kita gugurkan di bulan Ramadan, satu kebaikan bernilai 10. Dan 10 itu diberikan 700 kali lipat. Wow. Oh, mereka berlelah-lelah untuk urusan kayak beginian. Mereka memaksimalkan untuk bisa menggugurkan kewajiban tersebut. Karena mereka nggak temukan di bulan lain. Keutamaan yang lain, Masya Allah, ya. Tadi sudah diberikan sepintas. Ada kebahagiaan yang tak diberikan oleh Allah, ya, kecuali orang yang berpuasa yang merasakan. Lisaim farhatan yafrahumah. Orang yang puasa punya dua kebahagiaan. Farya idza aftara, bahagia ketika berbuka nanti. Yang merasa hidupnya nggak pernah bahagia, nikmati Ramadan. Bohong kalau dia nggak bahagia. Makan boleh beda, ya, bentuknya, jenisnya boleh berbeda, ya. Tapi kalau dalam agama kita kan Nabi contohkan takjil dengan air atau kurma, ya. Karena doanya itu dhahabat dhoma wa batalatil uruq wa sabat tajru insyaallah. Ya, telah hilang haus dahaga, telah tetap balasan, gitu ya, telah basah kerongkongan. Kita dapat pahala seperti itu. Ya. Kalau hari biasa kita dikasih korma, dikasih air putih, nothing special lah, biasa aja. Saya sering bilang, kita ini di Jakarta, kalau nenamu dikasih air putih mulu, kita nyeletuk, nggak ada yang berwarna, gitu loh. Karena airnya begini aja, tapi kalau Ramadan nanti, Masya Allah. Apalagi detik-detik menjelang buka, antum pekerja, di jalanan macet, nggak kebagian buka di rumah, itu kita ngelihat botol air mineral bekas dingin di kulkas, dikeluarin jadi berkeringat. Nggak tahu di sini lah, kalau di Jakarta kita sering ada video drone di mana ada gambar-gambar video ini yang suka memancing orang tuh kalau lagi puasa ngelihat botol air sirup jatuh ke air muncrat gitu, ada slow motion itu kayak gitu loh. Oh ya, Seger nih. jadi berharga, wallahi jadi berharga itu. Ya kenapa? Karena Allah berikan amsal. Harganya itu apa? Karena udah dihayalkan sejak awal. Wa malladzatu ila ba'da ta'bila secara umum. Enggak ada kelezatan kecuali mengalami kelelahan. Saat puasa air putih pun punya nilai khusus, ada harganya gitu ya. Taib. Kemudian yang lainnya apa? Ya cuma di urusan puasa aja Allah menjanjikan la khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi ketimbang kasturi. Maksudnya gimana, Ustaz? Ya mutlak sudah di akhirat nanti wangi seperti kasturi. Tapi bukan berpikirnya, oh berarti kalau gitu bikin lebih bau aja supaya lebih wangi gitu. Ya enggak lah. Ya, ada hal-hal yang diperbolehkan dalam orang yang berpuasa. Salah satunya apa? Ya ini gosok gigi. Bersiwak. Boleh orang yang puasa. Yang enggak boleh itu minum, makan. Sehingga sikat gigi masuk kategori diperbolehkan. Laula an asyukku ala ummati la amartum bisiwak inda kulil wudu wassalah. Kalau tidak memberatkan umatku kan kuperintahkan mereka untuk selalu bersiwak sebelum wudu dan sholat. Wudu berapa kali dasarnya? 5 kali. Sholat berapa kali? 5 kali. Nyaris 10 kali urusan sikat gigi kita. Artinya diperbolehkan, orang puasa kan sholat. Makanya teman-teman yang puasa nanti mau ke kantor atau kegiatan-kegiatan harian tetap sikat gigi, mandi tetap. Loh katanya makruh, Ustaz. Makruh dari mana? Resikonya batal, Ustaz. Emang batal kalau minum kumur-kumuran air odol gitu. Enggak ada masalah, wallah enggak ada masalah. Allah janji, karena bau gigi dengan bau lambung beda. Ya, yang dibilang melakul fufami so'im tadi lebih kepada aroma lambungnya. Ketika dia enggak berpuasa kan kosong. Lambung kita ini kayak spiteng bro, ya jadi semuanya masuk ke situ. Ketika nggak ada makanan kering, bohong kalau baunya nggak keluar, gitu ya. Cuma nggak usah khawatir, itu ciri orang yang berpuasa. La khulufu famis shaim atyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi ketimbang kasturi, masya Allah. Ya. Kemudian puasa juga kafarat, penebus dosa. Puasa juga diterjemahkan bahwa dalam Islam ini fasilitas yang Allah berikan cuma buat orang yang berpuasa. Kata Nabi, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan.
yadkhulu minhu shaimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun fa idza dakhala akhiruhum ughliqa wa man dakhala syaraba wa man syaraba lam yajma' abadan. Ada babu royan cuma orang puasa diberikan sama Allah. Lihat, ini menjadi sebuah hayalan indah. Dilalah kita miliki itu semua, paling tidak di kehidupan yang berikutnya kita banyak diuntungkan. Bahagia ketika berjumpa dengan Allah. Ramadan lebih dalam lagi, itu puasa secara umum. Di Ramadan, Masya Allah, bulan Quran, hari biasa kita baca Quran, pahalanya nggak sebesar di Ramadan. Di Ramadan terbuka pintu-pintu kebaikan, terbukanya pintu surga. Tertutupnya kemungkinan berbuat maksiat seperti tertutupnya pintu neraka yang nggak terbuka satupun. Di bulan Ramadan ada yang namanya Lailatul Qadar. Ini buat pencinta kebaikan, ya lipat gandaannya, wow. Sampai malaikat mengatakan, ya baghiyal khair akbil, wa ya baghiyal syarr aksur. Wahai pemburu-pemburu kebaikan, manfaatkan ayo. Karena nggak ketemu di bulan lain ini. Wahai pelaku kemaksiatan, kurangi. Mumpung ini Ramadan. Dilala kita berharap nanti ada bekas ibadah. Karena target dalam agama kita ini, kata Nabi, innallaha yuhibbu ayara asara ni'matihi ala abdi. Salah satu yang paling disukai ya, oleh Allah dari diri seorang hamba itu melihat bekas ibadah. Masya Allah ya. Ini timbulkan harapan tersebut sehingga kita jadi orang yang harap-harap cemas. Ya seperti sahabat mendengar ada gemuruh di dadanya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Mereka mengatakan, wallahi ya Ali, sami'na sautal Uhud min sadrik. Setiap azan mau dikumandangkan, Ali bin Abi Thalib itu dadanya kayak bergemuruh, kayak suara Uhud. Gitu loh. Orang dengar nanya, itu aku dengar kayak suara Uhud dalam dadamu. Nah, bagaimana? Dada ini nggak bergetar. Sebentar lagi nama Allah disebutkan. Sebentar lagi ada panggilan buat sholat. Bukankah Allah yang mengatakan, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau Allah disebut bergetar hati. Orang beriman ukurannya begitu. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Ditambahkan ayat tambah iman. Ini Ramadan ayat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayat. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr ayat. Masa enggak bergetar hati kita? Ya, ditambah lagi nanti mungkin akan terlihat sekali tampaklah fenomena di masyarakat tentang Ramadan. Ya berbeda, tiap negeri berbeda. Tapi kalau negeri kita, wow, hiporia Ramadan dahsyat. Sehingga ekonomi bisa dadakan melonjak nilainya cuma gara-gara Ramadan. Ya, karena orang dagang ngelihat kepanikan. Sehingga saat itu orang butuh makanan, ya butuh sesuatu yang memang dia butuhkan untuk berbuka, untuk sahur ya. Akhirnya nilai itu nggak kontrol sudah. Ya sudah nggak kontrol apa? Karena melihat paniknya masyarakat. Ya, mereka panik, wallah mereka panik. Apalagi kalau bayangin orang tua, kita orang laki nih yang hadir di sini ya. Demi Allah, kita punya orang tua itu bukan orang tua yang fisik dan batinnya itu 20-30 tahun yang lalu. Mereka orang yang sama dengan kita. Kalau mau Ramadan ya kepanikannya mirip lah. Kalau dulu mereka nggak terlalu panik karena masih kerja. Sekarang mereka sudah nggak kerja. Kita anak-anak yang kerja sekarang. Ya, kebayang tidak yang biasanya berbagi, biasanya terfasilitasi dengan income bulanan atau harian, sekarang nggak punya apa-apa. Ya Hayyu ya Qayyum, sudahkah kita berpikir untuk mendatangi mereka? Ya, temui mereka, temui. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana batin mereka saat ini. Ya mudah-mudahan mereka orang yang bahagia berjumpa dengan Ramadan. Tapi kalau memang belum sampai keilmuan seperti yang antum tuntut sekarang, pasti punya rasa khawatir. Ya, tenangkan mereka dengan memfasilitasi apa yang mereka butuhkan selama Ramadan. Dan gak usah khawatir kalau urusannya orang tua, wallahi nggak ada kekurangan karena kita berbagi dengannya. Bahkan anta wa maluka li abika. Kau dan hartamu itu milik orang tuamu. Bahagiakan mereka. Wah Tat, anak sengaja Tat. Kalau mau orang tua mau nggak mau balik dulu Tat sebelum sukses. Orang tuamu nggak membutuhkan kamu sukses baru nemui mereka. Orang tua cuma tetap senang sampai kapanpun punya anak kamu.
Karena demi Allah, setua apapun kita di mata keluarga kita, istri kita, anak kita, sehebat apapun kita di mata manusia yang berpartner dengan kita, sehebat apapun dunia mengakui kita, tetap kita itu bocah kecil untuk mereka. Waqfid lahum janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayat memerintahkan kita merendah. Kalau sama orang tua merendah sudah. Antum jangan sok gagah, jangan sok kaya, merendahlah. Karena banyak kebaikan yang mereka perbuat yang kita nggak bisa balas. Mereka cuma pengen bisa memetik buah dari tanaman yang mereka tanam. Orang tua kita bukan orang miskin. Dia bisa beli durian lah, musim durian nih. Ya dia bisa beli durian yang mahal pun dia bisa beli. Tapi wallahi memetik durian dari pohon yang dia tanam lain rasanya. Antum punya uang, antum bisa umroh nanti Ramadan. Antum bisa nikmati jadi makmumnya Syekh Sudais. Wallahi nikmat ya akhi. Semoga dimudahkan semua nanti insyaallah. Tapi ketika nanti antum menjadi makmum anak yang antum besarkan, antum ajarkan huruf hijaiyah, sekarang dia menjadi hafiz, lebih nikmat dari itu semua. Dan ini yang kita targetkan. Dan Ramadan membuka semua kemungkinan untuk itu gitu loh. Dan tidak ada yang menjamin kita ketemu sama orang tua kita di Ramadan yang akan datang. Apa yang membuat kita menunda kemuliaan tersebut? Bukankah Nabi mengatakan salah satu poin tertinggi dalam Islam, dalam iman adalah yudkhilus surur fi qalbil mu'min. Memberikan kesenangan di hati orang beriman itu merupakan tingkat keimanan yang tinggi sekali. Buatlah mereka memandang nikmat. Karena mereka pernah mendoakan kita qurrata ayun, sebagai mereka meminta agar anak dijadikan qurrata ayun, pemandangan mata yang paling indah. Dan salah satu pemandangan mata yang paling indah kita pahami tentang Ramadan, kita fasilitasi mereka untuk itu. Makanya ayo kita ngobrol seputar seperti ini kan. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang bagaimana sikap kita sama orang tua ketika Ramadan, atau bagaimana seharusnya dan lain sebagainya. Kita bisa berdialog. Fadhlu. Nah, Langsung dibuka pertanyaan aja nih Ustaz. Fadhlu, silakan. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan. Bisa dibantu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, kemarin saya juga sempat bertanya, ini saya bertanya juga tentang beberapa aktivitas kita ya di saat bulan Ramadan Ustadz. Iya. Biasa kita itu kadang kalau sore atau kita pagi kita keluar, mungkin sekedar membeli makan atau apa gitu. Beberapa di antara kita tuh kadang suka menyepelekan seperti tidak mengenakan helm tuh Ustadz. Nah, sedangkan kita ada tuntutan untuk mengikuti ulil amri yaitu pemerintah. Apakah kalau kita itu melanggar aturan yang dibuat pemerintah, artinya kita berbuat maksiat, apalagi itu di bulan Ramadan ini, mungkin nanti bakal banyak sering-sering keluar kan Ustaz, apalagi kalau pulang kerja itu sore, pasti udah macet sekali itu di jalanan. Seperti itu Ustaz, mohon pencerahannya Ustaz. Barakallah. Nah, ayo. Cari takjil nggak pakai helm Ustaz. Iya, ini apa? Fikih waqi, fikih kontemporer, fikih yang memang kejadian depan mata ya. Ya, akhi fillah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, itu ayat. Konsekuensi dengan ayat adalah wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakudallahumul khiyaratu min amrihim. Al-Ahzab ayat 36. Tidak ada komplain buat kita orang beriman, laki maupun perempuan, kalau Allah dan Rasulnya telah menentukan hukum, kecuali sami'na wa ta'ana. Nah kebetulan yang antum tanya ini kan ketaatan pada pemimpin kan ya, walaupun nanti la ta'ata li makhlukin fi ma'syiatil khaliq, nggak boleh taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Allah al-khaliq ya. Dalam hal ini kalau memang yang jual makanan itu harus dilewati dengan kendaraan yang mesti ada kewajiban menggunakan safety riding, berlaku hukum wajib ya. Antum jangan terbebani dengan hukum. Hukum itu dibuat untuk dipatuhi. Sehingga kalau antum pakai helm di tempat yang polisi wajibkan helm, melalui polisi pemerintah wajibkan, pakai, ada pahalanya ya akhi. Dan pahala di bulan Ramadan diamsalkan tadi. 1 berumpama 10, 10 dibayar 700 kali lipat.
Ini Islam agama yang Masya Allah, yusrun ya akhi, mudah sekali. Jangankan urusan helm, antum pakai sendal sepatu saja, di bulan Ramadan lipat gandaan pahala kalau nyuna. Kan kata Nabi, idan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idan nazza falyabda bil shimal, wal takunil yumna awwaluhu wa akhiruhu ma tunsaw. Kalau kamu pakai sepatu sendal, pakai yang kanan dulu baru yang kiri. Lepas kiri dulu baru kanan. Begitu saja pahala. Tapi jangan sengaja pakai copot. Apain bro? Dari pahala tat, bukan begitu ya. Selama memang ada sunnahnya, antum kebagian pahala. Jadi jangan terbebani gitu loh. Ya, makanya itulah penanaman mental para sahabat Nabi itu 13 tahun ngomong akidah, 10 tahun ngomong hukum di Madinah, diterima sama mereka. Kenapa? Akidahnya sudah kuat. Dan banyak di kita ini akidah masih berantakan ngomong hukum, kacau. Ya, lakukan kewajiban tersebut. Selain antum dapat pahala, beli makanan bikin senang orang yang dibeliin, antum juga dapat pahala ya. Kemudian mungkin bersilaturahmi nanti, atau kalau boleh disarankan jangan sampai beli makanannya mepet mau buka puasa. Ya, karena yang dikhawatirkan apa? Antum nggak berdoa. Sementara mustajab doa buat orang yang puasa menjelang berbuka. Ingat ya. Jadi silakan yang mau ngabuburit, mau jajan, tapi tolong 10 menit sebelum terbenam matahari persiapkan diri buat berdoa. Karena patokannya terbenam matahari, bukan azan. Ya, nggak tahu di sini. Kalau di Jakarta, teman-teman Korlantas bilang tingkat kecelakaan tertinggi itu di bulan Ramadan. Ya ini ketika menjelang berbuka. Orang kebut-kebutan kalau ada urusan mau berbuka. Sampai ada yang ngerem. Nanya sama tukang warung pinggir jalan, "Bang, udah azan belum?" Kata abangnya, "Wallahu alam, mati lampu." Gitu. Antum ngapain nungguin azan? Lawang antum punya jam, lihatlah jadwal abadinya kan ada. Ya, kapan berbuka? Khalas persiapkan diri. Karena sunnahnya berdoa, mustajab doa. Esok sudah hari kedua, ketiga, nggak balik tuh hari pertama. Ya berilmulah sebelum beramal. Barakallahu fiik. Fiikum barakallah. Ya, semoga bisa jadi pencerahan ya. Tadi minta pencerahan soalnya Ustaz. Ya, selanjutnya bergantian mungkin ya. Ada pertanyaan dari Muslimah? Tafadhal Muslimah. Naam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Afwan Ustadz, Ana mau menanyakan 4 tahun yang lalu Abah Ana kan rahimahullah sakit gagal ginjal ya Ustadz ya. Tapi di sela-sela penyakitnya beliau alhamdulillah masih sempat untuk berpuasa. Tapi setelah beliau meninggal kan ada beberapa puasa yang belum sempat beliau lakukan. Yeah. Tapi kami anak-anaknya membayarkan puasa itu secara bergantian seperti berpuasa, kita membayar puasa gitu Ustadz. No. Tidak membayar secara bayar fidyah. No. Apakah boleh yang seperti itu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, Abah Anti beruntung banget tuh. Punya anak yang soleh dan soleha insya Allah. Kayaknya doanya diijabah sama Allah ya. Berpikir bagaimana membayarkan hutang puasa. Ya, hutang puasa dibayarkan sama anak. Diperbolehkan. Mau dibagi-bagi ke anak atau siapa yang mampu silakan. Intinya itu merupakan utang yang mesti dibayar. Ya, utang yang mesti dibayar. Makanya ya hikmah dibalik kita punya anak banyak tuh itu tuh. Di dalam nanti kita ternyata memang sakit yang bisa sembuh tapi qadar Allah kita wafat, hutang puasa dibayar puasa, hutang fidyah dibayar fidyah. Kecuali kalau Abah Anti itu memang sudah nggak mampu puasa, maka yutikunahu, masuknya bab fidyah, cukup bayar fidyah. Tapi kalau dia memang masih mampu, cuma qadar Allah, saat itu dia sakit yang kemungkinan bisa sembuh, ya, sehingga dia utang puasa. Nah kalau sudah utang puasa, bayar puasa, utang fidyah bayar fidyah, boleh. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampunya. Ya, jadi siapa aja yang bisa mampu itu lebih baik. Ya, karena membayarkan hutang puasa hukumnya wajib. Ya, harusnya sih diingatkan betul ketika rahimahullah ini mau dimakamkan. Mungkin ada urusan hutang piutang beliau yang belum selesai. Nabi pun tidak menyolatkan mayit yang berhutang, kecuali ada yang bertanggung jawab. Kami anak-anaknya tanggung jawab, maka sholatkanlah mayit tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Taib, ya. Selanjutnya kembali lagi. Oh banyak nih. Ada di belakang. Fadal. Ya gantian ya di belakang. Yang mana aja dulu? Di sana ada di ujung atau di belakang sana?
Oh iya. Star ya Pak, baju biru. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Idris. Pertanyaan saya seperti ini. Jika seseorang menjalankan puasa tetapi diwajibkan menjalani perobatan, misalnya harus memasukkan obat dalam tubuh, misalnya insulin atau vaksin, bagaimana hukum puasanya? Apakah makruh, batal atau gimana Ustaz? Terima kasih. Secara umum ayat mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Kalau kalian sakit ya atau dalam kondisi safar, udah nggak usah puasa, bayar di waktu yang akan datang. Ya, jadi kalau pastikan memang dia sakit. Kalau dia sakit khalas, jangan lagi paksakan. Tapi memang ada orang yang berprinsip puasa itu baik. Sehingga nggak ada masalah lah, anak tetap puasa lah ya. Cuma memang anak cuma butuh insulin. Gitu ya. Ini ulama berkhilaf. Namun yang sahih selama memang bukan makanan minuman ya, maka diperbolehkan. Karena yang membatalkan puasa makan dan minum. Ulama menerjemahkan bahwa yang namanya insulin atau sesuatu yang disuntikan ke badan bukan dari bagian yang namanya makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab ya. Teman yang paling simpel sih sebenarnya kalau memang dia sakit dibalikan ke hukum asalnya. Orang sakit bayar di waktu yang akan datang. Atau sakit tadi yang membutuhkan insulin dan apalah yang tidak bisa dia lepas lagi, ini masuk kategori orang yang dilemahkan sama Allah. Bukan maunya dia. Yutiqunahu itu kan Allah lemahkan dia. Maka kata Allah, fidyatut ta'amu miskin. Kasih bayar fidyah aja. Memberi makan satu orang miskin setiap satu kali dia tidak berpuasa. Wallahu alam bishawab. Taib, ya semoga bisa terjawab ya. Selanjutnya mau di muslimah lagi ada? Ada? Oh iya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz izin bertanya. Ya. Ini mengenai suami Ana. Beliau ini insya Allah akan bekerja ke luar negeri yang di sana adalah minoritas muslimnya. Taib. Lalu bagaimana dengan ibadah beliau selama bulan puasa nanti? Apakah itu termasuk safar Ustadz selama berada di tempat bekerja? Mungkin tidak dapat melakukan sholat 5 waktu di masjid, begitu juga sholat Jumat dan ibadah tarawihnya yang mungkin tidak bisa selalu ke masjid Ustadz karena cukup jauh dan terkendala kendaraan. Bagaimana hukumnya untuk suami Ana? Taib, naam. Syukran. Afwan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau bicara safar, bukan bicara mukim. Kalau memang niatnya safar untuk tidak mukim, selama dia safar berlaku hukum safar. Tapi kalau dia sudah mukim, maka berlaku hukum mukim. Nah, hukum mukim ini tiap ulama berbeda. Ya, biasanya mereka menyimpulkan hukum mukim ini dari kenyamanan musafir yang mukim. Karena hukum asal qasar dan beberapa rukhsah minallah itu untuk kemudahan dia dalam beragama. Alasannya apa? Ad-dinu yusrun. Agama merupakan sebuah kemudahan. Dan agama ini bukan menyusahkan. Maka Allah tawarkan tadi, kalau kamu sakit, kamu safar, udah gak usah puasa. Bayar di waktu yang akan datang. Karena agama gak menyulitkan, syariat gak menyulitkan. Gitu. Jadi kalau memang toh pada akhirnya dia mukim, ketika dia sudah nyaman, berlakulah hukum mukim. Ya, dimana dia harus mengikuti aturan main di situ. Saran ana sih sebelum memang dilakukan, karena beliau kerja adalah kewajiban untuk keluarga. Ya, bab wajib ini nggak bisa digugurkan, kecuali mesti dia lakukan. Berilmulah sebelum beramal. Walhamdulillah di negara manapun sekarang ada orang Islam. Bahkan kalau itu Eropa, berbondong-bondong orang masuk Islam sekarang. Sehingga saran ana nanti alaihi bil jamaah. Hendaklah dia melihat komunitas muslim yang ada di sana. Kemudian pelajari dan ikuti kebiasaan mereka supaya tetap bisa beribadah. Karena hukum asal manusia tercipta untuk beribadah. Sehingga dimanapun bumi dia pijak, syariat dia junjung tinggi. Ya, semoga Allah mudahkan suami anti menjadi orang yang beristiqomah melakukan ibadah tersebut. Ya, karena akan bertaut dengan rezeki yang diberikan kepada keluarganya nanti. Kita orang laki tolong Pak ya perhatiin masalah ibadah, jangan digampangin. Karena melalui kita rezeki mereka.
kullu lahmin nabata min sukhtin an-naru ahqqu bih. Setiap daging yang tumbuh di badan istri anak-anak kita dari uang yang haram, neraka lebih berhak. Taruh enggak haram cuma wail. Kenapa dibilang wail? Salatnya digampangin karena memang aktivitas dunia. Hati-hati. Allah mengatakan fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Kira-kira ada berkah gak dari rezeki orang yang dibilang celaka sama Allah? Kalau enggak, berilmulah sebelum beramal. Allahu a'lam. Nah. Ya, semoga bisa clear pertanyaannya yang sudah dijawab oleh Ustadz. Nah. Selanjutnya Bapak yang baju biru tadi, jadi bertanya Pak. Iya, silakan. Di belakang, bisa dibantu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Baik, izinkan saya bertanya, Ustaz. Jadi saya ada dua pertanyaan. Satu berkaitan dengan orang tua dan satu lagi berkaitan Ramadan. Untuk yang pertama, Ustaz, alhamdulillah kami masih punya orang tua yang saat ini masih lengkap, udah sepuh. Tapi mungkin karena ada istilah makin tua kembali ke seperti anak-anak lagi, Ustadz. Jadi terkadang orang tua kami ini bahasa anak-anak sekarang kayak Tom Jerry gitu, Ustadz. Sering berdebat-debat ini yang kami ini sebagai anak terkadang bingung nih bagaimana semestinya bersikap gitu. Dan terkadang untuk saya pribadi di sini mungkin ibu kadang jadi lebih keras gitu, Ustadz. Jadi kami khawatir gitu, Ustadz ya, sebagai anak ini ibu nanti ini lebih apa istilahnya durhaka sama suami atau bagaimana, Ustadz. Nah, pertanyaan saya, kami ini sebagai anak sebaiknya bersikapnya atau menyampaikan mungkin bukan nasihat ya, atau masukannya itu seperti apa, Ustadz? Mohon tipsnya. Terus yang kedua terkait puasa Ramadan, Ustadz. Jadi puasa Ramadan ini kan seperti yang tadi disampaikan Ustadz bahwa euforianya luar biasa, Ustadz ya. Di awal-awal gas di tengah atau apalagi di akhir-akhir banyak godaan berbuka puasa bersama itu, Ustadz, semakin menurun. Jadi setelah Ramadan berlalu kesannya tidak ada bekas yang tersisa, Ustadz. Jadi semacam rutinitas tahunan aja. Ya. Mungkin dari situ ada tips-tipsnya, Ustadz ya, baik di Ramadan ataupun di luar Ramadan, bagaimana seharusnya paling tidak ada yang tersisa dari Ramadan tersebut. Terima kasih, jazakallahu khairan, Ustadz. Wa yakin insyaallah. Nah. Ya, barakallahu fikum, insyaallah Allah jaga orang tua antum. Itu ladang amal buat antum, itu pintu surga antum. Ya. Doa yang diajarkan dalam agama, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Atau doa yang sering kita bacakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Antuna kalau baca itu doa, pahami artinya. Doa tersebut menyuruh kita untuk minta ampun sama Allah. Ya. Doa tersebut menyuruh kita untuk mintakan ke Allah ampunan buat mereka. Karena orang tua sering dibilang bahwa orang ini kita akan ngalamin masanya nanti. Bahwa puncaknya umur itu kan usia 40. Falamma balagha asudda wa balagha arba'ina sanatan. Sampailah dia di puncak usia 40. Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Ketika umur 40 sudah diajarkan doa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Baca tuh Al-Ahqaf ayat 15 ya. Tapi target doa tersebut untuk kita paham. Orang tua kita berapa usianya sekarang? Orang tua itu berapa usianya? 75. Taib. Ahi 40 puncak. Pas 1 42 tuh 39 38. Umur 50 kayak umur 30. Umur 60 kayak umur 20. Umur 70 kayak umur 10. Beliau 75 5 tahun. Wujudnya tua, dewasa, cuma batinnya seperti anak-anak. Jangan heran nanti kalau anak umur 5 tahun itu apa yang dia minta nggak keturutan, dia akan anggap orang tuanya jahat. Ya, kayak sekarang orang tua kayak anak-anak, dia akan anggap anaknya jahat. Atau mungkin timbul rasa iri. Anak-anak 5 tahun iri.
Kita ada tamu, dia ngeganggu kita ngobrol, dia manggil gini, dia manggil itu. Orang tua. Dan dia sudah seperti itu sekarang. Cuma kan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, cintai kasih mereka seperti mereka mengasihiku sejak kecil. Ingat apa yang mereka perbuat. Di usia kita 5-10 tahun dia siapkan maklum untuk kita. Allah, kita punya orang tua mungkin nggak bertitel, nggak sekolah dia. Bicara hafalan banyakkan kita sama orang tua kita. Kalau bicara secara akademik kita menang lah. Tapi kita nggak pernah bisa membalas jasa mereka. Seburuk apapun orang tua yang kita punya, Allah telah amanatkan kita untuk tinggal dalam rahimnya. Sehingga ketika bayi dilahirkan, betapa banyak orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit Allah pending manfaat anak yang kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Antum di posisi yang kedua. Di mana Allah uji antum untuk bertemu sama orang tua yang jadi kayak anak keras, inilah itulah ya. Siapkan maklum. Akhi fillah, lupa 10 keburukan yang pernah kita perbuat. Beliau siapkan 11 maaf buat kita. Lupa. Ketika rutin maksiat kita rutinkan, 100 maksiat yang kita lakukan, orang nggak ada yang nerima keburukan kita. Orang tua tetap menerima keburukan kita. Ini yang mesti kita praktekkan. Makanya al-jaza bijinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Bahasa Allah, kalau ke orang tua, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah bilang, jadikan orang tuamu sahib, sahabat. Antum bisa maklumin teman antum di perusahaan di mana antum kerja, yang sifatnya keras kepala lah ini itulah, atau bos antum gitu ya. Tapi kenapa kalau sama orang tua kita nggak siapkan maklum? Mereka orang yang lelah, mereka orang yang merasa memiliki kita, walaupun mungkin jatuh bangun berbuat salah ketika mendidik kita, cuma siapkan maklum. Ya, karena pintu surga kita ya mereka. Jadi ya antum jangan sampai terpancing dengan kekurangan mereka. Wallahi tugas kita sebagai anak bukan menjadi hakim buat orang tua kita. Kalaupun kita melihat kekurangannya, kalau penuntut ilmu melihat gurunya kurang, bukan terus ditahjir gurunya, ditahkik, disempurnakan kekurangannya. Karena nggak boleh kita belajar litumari bihil ulama, untuk mematahkan ulama nggak boleh, mentahkik. Ya, seperti Imam Syafi'i itu kalau ketemu orang tua, Imam Syafi'i selalu berkata, mulia sekali nih orang tua. Karena dia duluan beribadah ketimbang saya. Kalau dia ngeliat anak-anak, betapa beruntungnya anak-anak ini, kata Imam Syafi'i. Kenapa? Karena saya bermaksiat lebih dulu ketimbang dia. Merendahlah buat orang tua kita insyaAllah. Ya. Barakallahu fikum. Taib. Oke Ustaz, ini lanjut ada pertanyaan melalui kertas Ustaz. Ya silakan. Dari seorang istri sepertinya Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Barakallahu fik. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah boleh bantu nasihatin suami saya yang suka berkata keras untuk bisa melembutkan suara dan perlakuannya, setidaknya puasa ini agar hati terjaga tidak terluka di Ramadan ini? Iya, sebenarnya bukan buat suami, buat istri, buat siapapun yang tahu bahwa kalian sudah punya anak. Kalian tinggal di sebuah tempat yang menjadi media membuat sebuah tontonan. Tontonan yang menuntun, baik menuntun positif maupun negatif. Hati-hati, rumah itu little boarding loh, ma'ad saghir, tempat pesantren kecil yang kita miliki. Anak-anak kita ini lebih suka melihat ketimbang mendengar. Khawatir kalau dia melihat ya lengkingan suara, karena tanda-tanda rumah yang tidak diberkahi selalu ada teriakan di dalamnya. Kita hayalkan baiti jannati, rumahku sorgaku. Sorga itu mala ainun ra'at wala udunun samiat wala hatra ala kulli qalbin basar. Sorga itu mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa menghayalkan, itulah sorga. Tapi sorga secara umum la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Jangan cuma ngayal baiti jannati, home sweet home, di dalamnya masih ada teriakan. Di sorga nggak ada yang teriak. Di sorga nggak ada piring terbang, gelas dibanting, apalah nggak ada. Jangan ngayal rumahku surga kalau masih ada seperti itu. Hati-hati, ya makanya mudah-mudahan Ramadan ini membuat kita lebih berilmu lah. Ya, kalaupun tujuan kita untuk mendidik, nggak ada didikan dengan teriakan, nggak ada. Ya, kita kalau pengen nanti anak-anak kita berkata merendah di hadapan kita,
Wakhfid lahum janahadzulli minar rahmah. Mereka butuh contoh. Tadi bahasa, jadikanlah orang tuamu sahabat. Wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Dan tidak mungkin anak bisa bersahabat dengan kita kalau kita tidak ajarkan persahabatan dengan mereka. Mulai introspeksi diri. Kenapa kita bisa awet berteman? Bersahabat dengan teman kita. Karena kita siap memaklumi teman kita. Alangkah baiknya kita mendakwakan anak dengan bahasa pertemanan supaya mereka tahu bahwa mereka orang tuanya kelak butuh teman, butuh dimaklumi seperti sekarang orang tua memaklumi dia ya. Jadi jangan membiasakan dengan meninggikan suara, dengan menghayalkan mendapatkan kebaikan dan setelah meninggikan, jangan. Hidayah itu urusan Allah. Kalau hidayah urusan Allah, Allah hanya menawarkan cara. Ya, Allah tawarkan cara. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadah kepada kami, kuberikan hidayah. Nah, tidak ada dalam agama didikan dengan teriakan, tidak ada. Ya, pandai-pandailah untuk mempertontonkan sebuah tontonan yang menuntunkan anak-anak kita. Karena apa yang kita perbuat pada hari ini, itu yang bakal terjadi hari tua kita nanti. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Ya, selanjutnya ada yang mau bertanya secara langsung di bapak-bapak? Oh iya ada. Baju bil. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Jazakumullah khairan Ustaz sebelumnya. Terima kasih banyak atas ilmunya. Mungkin di luar tema juga Ustaz. Saya punya anak Ustaz, anak perempuan. Usianya sudah sekitar, usianya kelas 5 SD Ustaz. Untuk usia pastinya belum tahu, tapi kelas 5 SD Ustaz. Nah ini bagaimana caranya, karena saya juga pernah belajar keluar, jadi kami jauh Ustaz sama anak jauh sama anak. Nah bagaimana caranya membuat ikatan yang kuat begitu Ustaz, karena saya juga pernah mendengar dari Ustadz di Masjid Ar-Rahmah kalau saya nggak salah tahun 2023 tentang ikatan antara ayah dengan anak perempuan. Ini harus kuat gitu untuk bekal si anak perempuan tadi. Nah itu mungkin ada tips dan triknya Ustaz, bagaimana caranya supaya ikatan kita itu kuat Ustaz. Kebetulan anak saya ada di sini Ustaz. Barakallah, masya Allah. Jazakumullah khairan. Bayakum insyaallah. Ya. Membuat hubungan dengan anak dalam bahasa pertemanan. Kembali ke hukum asal bahwa memang kita menikah untuk mendapatkan keturunan. Kita menikah kata Nabi, target rumah tangga itu fa inni mukassirum bikumul umam yaumal qiyamah, untuk memperbanyak umat pada hari kiamat. Makanya ketika sahabat-sahabat Nabi ditanya, saya sampaikan di awal perjumpaan kita dalam buku Tarbiyatul Aulad li Ashabi Rasul itu ya, sejak kapan kalian mendidik anak-anak kalian? Sahabat-sahabat Nabi mengatakan bahwa kami mendidik anak-anak kami sebelum kami menikah. Wow, maksudnya bagaimana? Ya, memerapikan diri untuk memiliki wadah dititipkan anak sama Allah gitulah. Ya, sehingga nanti kita akan tahu bahwa anak yang dititipkan sama Allah ini tujuannya sama dengan kita diciptakannya. Ya ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka lihatlah target Nabi diutus kepada umat akhir zaman ini. Tujuannya ibadah. Nah, kenapa dulu sahabat menjadi kaum yang terbaik di zamannya? Kemudian setelahnya, tabi'in. Karena mereka berilmu tentang bagaimana mendapatkan ilmu tersebut. Rasul tanamkan akidah yang kuat. Kemudian 10 tahun di Madinah baru diterapkan hukum. Makanya mereka betul-betul pencinta hukum. Nabi wafat mereka nangis, bukan komplain dengan takdir, menangis berhentinya wahyu. Teknik belajar yang betul. Ke anak kita juga sama, ke diri kita juga sama. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, jaga keluargamu dari api neraka. Nah kebetulan ini seorang ayah yang bertanya tentang anak perempuannya. Ya, akhi, kita ini orang laki, ya, punya anak laki itu senang. Ada nasab yang tidak terputus, betul? Tapi demi Allah, baru merasakan jadi seorang ayah ketika kita punya anak perempuan yang umurnya pendek sekali. Ya, anak perempuan, ya Allah, perasaan baru kemarin kita kepangin rambutnya, kita cium kepalanya masih bau baby oil itu, kita mainkan poninya,
Sekarang dia sudah tumbuh dewasa. Dan sebentar lagi diambil orang yang baru dikenal. Jangan remehkan mertua dalam hal ini. Ya. Siapa yang tega anak yang belum lama kita pegang diambil sama orang yang baru dikenal? Wow, itu nggak gampang itu. Wallahi tidak gampang. Kenapa? Karena anak perempuan yang paham kita. Anak perempuan yang ngerti kita. Seperti anak laki yang paham ibunya. Kita capek pulang, anak laki biasa aja. Anak perempuan, Masya Allah. Buya mau tisu, mau minum apa, mau makan apa, ya Allah. Sebentar lagi dia dibawa orang. Saya sering bilang begini, ketika anak kita yang perempuan dilamar orang nanti, ya ini saya tambahkan sedikit ya. Ketika dilamar orang nanti, yang paling berhak untuk mengumandangkan khutbatul hajjah, khutbah nikah ayahnya. Antum gak usah repot panggil ustadz suruh khutbah nikah, antum ayahnya. Jelaskan pada calon mantu antum ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh dan seterusnya. Setelah antum bacakan khutbah nikah, berikan sedikit nasihat. Wahai lelaki di hadapanku, sebentar lagi terjadi ijab kabul antara kita. Kalau kau mengatakan saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin seperti yang disebutkan dibayar tunai sah, kau ambil tanggung jawab dari pundakku. Wahai perempuan, sekarang suamimu ini lebih dari ayahmu. Kamu tidak bisa bersetubuh sama ayahmu, suamimu bisa. Dia lebih dari ayahmu. Ikatan kau dengan anakku ini misalkan galiza. Wallahi, wahai laki-laki di hadapanku, aku tidak tahu siapa kamu. Cuma aku yakin kamu orang baik. Apa alasannya? Karena perempuan soleha buat laki-laki yang soleh. Tidak pernah masuk ke badan gadis kecilku ini kecuali yang halal, tidak yang syubhat. Kupanjangkan kerudungnya, kututup wajahnya karena dia mutiara yang terpendam dalam hatiku. Satu waktu dia jadi istrimu. Tolong ingat dia manusia. Dilala kamu melihat keburukannya, siapkan maklum. Siapkan maklum. Dia tulang rusuk yang bengkok, yang dipaksakan lurus pasti patah. Buktikan kalau anda khiyarukum linisaikum. Wallahi lelaki di depanku, kata si ayah ini. Ya. Kalau nanti kau lelah untuk menyiapkan maklum pada istrimu, anakku ini, jangan pernah kau sia-siakan dia. Kembalikan dia ke ayahnya. Kembalikan dia kepada kami. Seberapapun keburukan yang dia miliki, kami siap untuk menyiapkan maklum untuknya. Masya Allah. Jangan pernah kau pendekkan kerudungnya. Jangan kau pernah lepas nikopnya. Jadikanlah dia tetap mutiara. Mutiara walaupun dalam cangkang yang berlumpur. Jadikanlah dia berlian walaupun dalam tumpukan batu yang berlumut. Jaga itu. Ikatan kalian karena Allah. Subhanallah. Ini tertanam sekali. Tertanam sekali. Ya. Sampaikan dan bersahabatlah dengan dia. Karena kita bisa berteman sama orang yang baru kita kenal. Tapi kok kita nggak bisa berteman sama orang yang diikat tanpa bekas oleh Allah. Ayolah, pandai-pandailah mengemas kata ketika memanjatkan yang terbaik sama Allah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik. Nah, ya, qadarullah ini waktu yang sudah semakin menipis ini, waktunya sudah mau selesai. Jadi mohon maaf nih apabila ada pertanyaan yang mungkin belum bisa dijawab. Mungkin next time nanti kapan-kapan kalau Ustadz kesini lagi kita bisa tanya jawab lagi gitu. Nah Ustadz terkait dengan tema ini ya Ustadz ya, mungkin ada closing statement Ustadz terkait dengan air mata Ramadan. Ya Rabb, semoga Allah jadikan air mata kita ini air mata bahagia ketika berjumpa dengan Ramadan. Karena kita nggak pernah tahu kapan kematian mendatangi kita. Kita coba berharap kepada Allah diberikan sedikit waktu lagi untuk bisa mencumbu Tuhan dalam bulan Ramadan. Ya. Kemudian mudah-mudahan nanti di akhir Ramadan air mata kita pun menangis lagi nanti karena khawatir ditinggal sama Ramadan. Karena orang-orang soleh itu beritikaf di masjid-masjid karena khawatir nggak berjumpa dengan Ramadan lagi. Berlomba-lomba mereka untuk qiyamul lail, berihtisab mereka karena nggak ada yang menjamin Ramadan yang akan datang mereka akan ketemu lagi. Mudah-mudahan kita orang yang berilmu tentang Ramadan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Tetap jaga iman, baguskan akidah kita, temui Ramadan dengan penuh sukacita insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum insyaallah. Baik. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Ya, qadarullah memang Ustaz
ini malam terakhir ya Ustadz ya di Balikpapan karena besok Ustadz sudah harus kembali lagi ke Bogor Ustadz ya? Oh ke Jakarta dulu ya. Mungkin nanti insya Allah bisa main-main ke sini lagi Ustadz ya. Menyapa teman-teman dari Muslim Vibes 3.0 ataupun di next selanjutnya di gelaran Muslim Vibes lainnya. Insyaallah. Ya, kami ucapkan juga jazakumullah khairan untuk semua pengunjung, terutama yang teman-teman yang saat ini duduk hadir di sini untuk sama-sama mendengarkan Ustadz yang sudah mungkin dari hari pertama sampai hari ketiga ini juga sudah duduk di sini untuk sama-sama menimba ilmu dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Subhan. Kita semoga nanti kita bisa ketemu lagi karena masih ada 5 hari lagi dari 5 hari dan saat ini udah yang ketiga berarti masih ada 2 hari lagi kita masih akan bisa ketemu lagi. Insya Allah nanti di besok di Ba'da Isya kita akan masih ada talk show bersama dengan Ustadz Nurul Azmi dari Kota Balikpapan. Kita akan sama-sama membahas tema tentang Ramadan kok malah boros gitu. Nah insya Allah nanti bersama dengan beliau. Mungkin untuk kesempatan pada malam hari ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.